saka. Oke, selamat pagi semuanya. Shalom alaikum. Saya ucapkan dari Stasiun Besar Purwokerto. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau melakukan perjalanan dari Purwokerto balik ke Surabaya naik kereta api Ranggajati. Gimana perjalanan saya pada hari ini? Tonton videonya dan putar intronya. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Andika Padista. Kali ini saya sudah berada di Stasiun Purwokerto dan mau naik kereta api Ranggajati yang akan mengantarkan saya balik ke Surabaya. Pagi hari ini kondisi di stasiun terbilang ramai karena ini menjelang HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun guys. Ini adalah penampilan bagian hall Stasiun Purwokerto saat ini. Semakin estetik nggak sih? Apalagi nuansa lokalnya sangat cocok dijadikan sebagai tempat foto. Coba. Saat ini saya sudah berada di dalam Stasiun Besar Purwokerto dan mau menunggu kereta api Ranggajati dari Stasiun Cirebon tujuan akhir Stasiun Jember. Tapi kali ini saya naiknya dari Stasiun Purwokerto dan turun di Stasiun Surabaya Gubeng ya. Ini saya mau balik ke Surabaya. Oke, untuk kereta api Ranggajati nanti berangkatnya jam setengah 9 dari Stasiun Purwokerto dan akan sampai Surabaya itu kalau nggak telat tuh jam 4 kurang ya, jam 4 kurang 3 kalau nggak salah. Semoga aja nggak ada keterlambatan ya. Jadi perjalanan dari Purwokerto ke Surabaya itu totalnya 7,5 jam ya. Dan sepertinya Ranggajati itu hari ini tuh penuh guys, karena ini juga bertepatan dengan weekend atau Jumat, Sabtu, Minggu ya. Kebetulan ini juga hari Sabtu, jadinya kayaknya keretanya bakal penuh. Gimana keseruan perjalanan saya naik kereta api Ranggajati pada hari ini? Maraton, mari kita tonton. Oke, K110 guys, eksekutif 2. Mantul. Tepat pada pukul 8:37 sesuai jadwal, kereta api Ranggajati diberangkatkan dari jalur 3 Stasiun Besar Purwokerto. Oke, saatnya menuju Surabaya. Semoga perjalanan kali ini selamat sampai tujuan.
Oke teman-teman, saat ini saya sudah ada di dalam kereta eksekutif 2. Nomornya itu K1 1002 ya. Ini eksekutif 2010, bekasnya kereta api Argo Jati. Jadi kereta api Ranggajati ini membawa dua kelas, yaitu kelas eksekutif dan kelas bisnis. Untuk kelas bisnisnya ada di depan ya kalau dari Cirebon, dan eksekutifnya ada di belakang. Kalau dari Jember, eksekutifnya ada di depan dan bisnisnya ada di belakang gitu guys. Untuk kereta bisnisnya itu bawa 4 dan kereta eksekutifnya bawa 5 kereta. Ditambah lagi 1 kereta makan dan 1 kereta pembangkit ya. Kita bertemu kereta api Sawunggalih Naka 153. Saat lagi kita akan melewati terowongan Notok ya, salah satu terowongan kereta api terpanjang di wilayah daerah operasi 5 Purwokerto. Saat ini kereta api Ranggajati sampai di stasiun Kroya jam 9 tepat, lebih awal 2 menit dari waktu normal, harusnya jam 9 lebih 2, dan akan diberangkatkan lagi dari stasiun Kroya pada pukul jam 9 lebih 4. Buat kalian yang belum tahu, itu petugas naik ke atap itu adalah untuk pengisian air untuk kebutuhan toilet kereta. Jadi pada beberapa stasiun perhentian, kereta api akan melakukan pengisian air agar air di toilet kereta api itu selalu ready stock guys. Jadi mungkin buat kalian yang bertanya itu ngapain sih kok ada petugas naik ke atap kereta, itu untuk pengisian air guys. Ranggajati ini memiliki trademark E guys. Jadi E ini artinya kecepatannya dibawa oleh kereta api Ranggajati maksimal 100 km per jam, dan 40 ini menandakan berat keretanya adalah 40 ton, dan 5 adalah tipe bogi atau tipe roda dari kereta api Ranggajati ini adalah K5. Trademark E maksimal 100 km per jam, berarti VMOP-nya itu 95 km per jam. Kita papasan bentar lagi sama kereta api Joglo Semarkerto, nomornya 195A. Kita melewati terowongan hijau. For your information, terowongan hijau ini menggunakan slab track, jadi kayak jalurnya MRT ya. Makanya kalau kereta lewat sini, guncangannya tuh nggak akan terasa guys. Jalan kereta api Ranggajati saat ini sampai di stasiun Gombong jam 9 lebih 25 menit, lebih awal 2 menit dari waktu normal, harusnya jam 9 lebih 27, dan akan berangkat lagi jam 9 lebih 29. Oke, mantap ya, jadi tadi nggak ada keterlambatan, lebih awal terus ya setiap sampai stasiun berhentian. Stasiun Karanganyar. Kita ketemu dengan kereta api Lodaya pagi dari stasiun Solo Balapan tujuan Bandung dengan nomor KA 159F sub B ya ini ya. Perjalanan kereta api Ranggajati sampai di stasiun besar Kebumen. Kereta
kereta api Ranggajati sampai di stasiun besar Kebumen jam 9:46 sesuai jadwal, dan akan berangkat lagi jam 9:48. Oke, masih cukup jauh guys, semoga selamat sampai tujuan. Laksaka pagi 81 C. Kereta api Ranggajati sampai di stasiun Kutoinangun, Kebumen, Jawa Tengah lebih awal 1 menit atau gasik 1 menit dari jadwal. Kereta api Ranggajati sampai di stasiun Kutoinangun jam 9:57, lebih awal 1 menit dari waktu normal, harusnya jam 9:58, dan akan diberangkatkan kembali jam 10 pas. Kereta api Kuto Jaya Selatan dengan nomor KA 311A. Tepat pada waktunya pukul 10:15 kereta api Ranggajati sampai di stasiun besar Kutoarjo dan bertemu dengan kereta api Bangunkarta dengan tujuan Pasar Senen dengan nomor KA 121. Kereta api Ranggajati sampai stasiun besar Kutoarjo jam 10:15, dan ini ada di jalur sebelah adalah kereta api Bangunkarta dengan nomor KA 121C ya. Akan diberangkatkan kembali Ranggajati ini dari stasiun Kutoarjo pada pukul 10:20. Oke, ini Bangunkarta berangkat guys. guys, itu yang dari sana adalah jalur cabang dari arah Yogyakarta International Airport. Ini guys jalurnya dari YIA ini guys, di stasiun Kedundang ya.
kita berjalan langsung stasiun Kedundang. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Ranggajati sampai di stasiun besar Yogyakarta lebih awal 1 menit dari waktu normal. Harusnya jam 11 lebih 10 ya, tapi jam 11 lebih 9 ini sudah sampai, akan berangkat lagi jam 11 lebih 15. Di Jogja ini Ranggajati penumpangnya banyak yang turun ya, tapi nanti juga kemungkinan bakal banyak yang naik ya. Kalau kalian pengen tahu, Jogja ini salah satu bisa dibilang ladang uangnya PT Kereta Api Indonesia ya, karena apapun jenis keretanya kalau lewat Jogja pasti bakal rame nanti ya. Wah, ini kayaknya bakal banyak yang naik guys. Tepat pada waktunya sesuai jadwal, jam 11 lebih 15 menit kereta api Ranggajati diberangkatkan dari Stasiun Besar Tugu, Yogyakarta. Oke, kita berjalan langsung Stasiun Besar Lempuyangan, Yogyakarta. Pelanggan yang kami hormati, kereta api Ranggajati telah tiba dan berhenti di stasiun Klaten untuk pintu keluar. Perjalanan kereta api Ranggajati sampai di stasiun Klaten lebih awal 1 menit dari waktu normal, harusnya jam 11.38 dan berangkat lagi jam 11.40. Tapi ini jam 11.37 sudah sampai. Yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Solo Balapan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Balapan, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Ranggajati saat ini sampai di Stasiun Besar Solo Balapan lebih awal 1 menit, harusnya jam 12 lebih 4, tapi jam 12 lebih 3 sudah sampai dan akan diberangkatkan kembali dari Solo Balapan pada pukul 12 lebih 10. Benar-benar mantap banget, ini yang naik dari Solo Balapan juga banyak banget penumpangnya ya. Dan bisa dibilang Solo Balapan ini juga salah satu ladang uang dari PT Kereta Api Indonesia ya. Ramai banget guys yang naik. Oke guys, ini adalah kereta eksekutif yang saya dapetin, yaitu K1 01002 di Pondok Cirebon. K1 ini artinya adalah kereta kelas 1 atau kereta eksekutif. 0 artinya adalah tanpa alat penggerak, jadi harus ditarik lokomotif. 10 ini diproduksi tahun 2010, jadi 10 ini adalah tahun pembuatan. 02 artinya adalah nomor urut pembuatan kedua, dan CN adalah Dipo Induk Cirebon, yang berarti rumah dari kereta ini ya. Tepat pada pukul 12 lebih 10 menit sesuai jadwal aslinya, kereta api Ranggajati diberangkatkan dari Stasiun Besar Solo Balapan.
Nah, sekarang saya mau review fasilitas kereta api Ranggajati Eksekutif ini. Di sini ada pijakan kaki dengan pengaturan ketinggian kaki. Jadi, walaupun model pijakan kaki ini pegas, namun bisa diatur ketinggiannya. Kemudian, beginilah model interior kabin kereta eksekutif Ranggajati. Kalau dilihat sih mirip seperti pesawat. Bahkan, model rak bagasinya pun desainnya sangat mirip dengan model rak bagasi di pesawat. Di sini juga ada stop kontak serta di atasnya ada meja tatakan kecil untuk menaruh minuman. Kemudian ada juga kantong plastik gratis dan ada kantong penyimpan barang di belakang kursi. Di bawah rak bagasi juga ada lampu baca dan ada pengait barang di sela-sela jendela. Kemudian ada televisi hiburan, tirai model blind serta palu pemecah kaca. Kemudian di sini ada meja makan. Ini sangat membantu banget sih kalau kita mau makan, jadi nggak susahan ya. Lalu ada pengatur sandaran kursi atau reclining seat system, di passenger information display system di atas televisi. Dan ada rak bagasi tambahan di salah satu ujung kabin. Cuma sayangnya pintunya sudah manual guys. Sekarang review toiletnya dulu guys. Di toilet terdapat kran air, hand soap, kloset duduk dengan penyiraman kloset, dan juga semprotan pembersih. Hebatnya lagi, kereta eksekutif ini buatan Indonesia loh guys, yaitu PT Inka Madiun. Dan karena ini masih pandemi, jadinya kita diberikan health ticket berupa masker dan tisu basah gratis. Lagi, kita akan tiba di stasiun Sragen. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Sragen, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Perjalanan kereta api Ranggajati sampai di stasiun Sragen jam 12:31 lebih awal 3 menit dari waktu normal, harusnya jam 12:34 dan akan berangkat lagi jam 12:36. Nah, di stasiun Sragen ini kereta api Ranggajati bertemu dengan sesamanya, yaitu Ranggajati dari Jember. Jadi Ranggajati dari Cirebon bertemu dengan Ranggajati dari Jember di stasiun Sragen. Kita akan tiba di stasiun Madiun. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Madiun, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment we'll arrive at Madiun Station. For those of you who will end your trip at Madiun Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Thank you.
kereta api Ranggajati sampai di stasiun besar Madiun lebih awal 7 menit, harusnya jam 13:29, tapi jam 13:22 sudah sampai dan akan diberangkatkan kembali jam 13:27. Maaf, 13:37. Wah, bener-bener mantul ya. Itu artinya ada waktu kurang lebih 15 menit berhenti di stasiun Madiun. Gila guys, gasiknya 7 menit ya. Bener-bener luar biasa. Jadi tadi nggak ada keterlambatan sama sekali. Mantul mat. Nah teman-teman, di Madiun ini ada pabrik kereta api Indonesia, yaitu PT Inka Madiun. Jadi hampir semua kereta api yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia ini adalah murni buatan Indonesia, yaitu tepatnya di PT Inka Madiun ini guys. Nah, lokasi PT Inka Madiun ini ada di sebelah utara stasiun besar Madiun ya. Ini sebelah utara persis itu tuh yang ada atapnya itu PT Inka Madiun guys. Termasuk juga kereta eksekutif yang saya naiki ini, kereta eksekutif 2010 ini adalah buatan PT Inka Madiun tahun 2010. Jadi kereta api yang saya naiki ini murni buatan Indonesia loh guys, tidak ada kata impor ya. Kereta api Ranggajati sampai di stasiun Nganjuk jam 14:11, lebih awal 3 menit dari waktu normal. Harusnya jam 14:14 menit. Kemudian akan diberangkatkan kembali dari stasiun Nganjuk pada pukul 14:17 menit. Itu artinya masih ada kurang lebih 6 menit lagi untuk berhenti di stasiun Nganjuk. Oke, kita ketemu dengan kereta api Berantas dari stasiun Blitar. Jadi berangkat dari jalur 4. Kita bertemu kereta api Berantas dari Blitar tujuan Pasar Senen dengan nomor KA 109A.
14.34 dan ini lebih awal 2 menit dari waktu normal, harusnya jam 14.36 dan akan diberangkatkan kembali dari stasiun Kertosono pada pukul 14.40 menit. Oke, itu artinya 1 jam lebih dikit bakal sampai Surabaya. Dan bisa dilihat yang turun di stasiun Kertosono cukup banyak juga ya, karena stasiun Kertosono ini merupakan stasiun terbesar di Kabupaten Nganjuk. Setelah stasiun Kertosono ini akan ada 2 percabangan, yaitu jalur percabangan menuju arah selatan, yaitu yang menuju arah Kediri ataupun Blitar ataupun Malang, dan jalur percabangan yang menuju arah timur, yaitu adalah arah Surabaya ataupun Mojokerto. Nah, kereta api Ranggajati ini nanti akan mengambil jalur percabangan menuju arah timur ya. Jadi nanti selepas stasiun Kertosono, percabangannya ada di Sungai Brantas. Ini yang disebut dengan simetri Kertosono. Ini adalah rangkaian kereta api yang Majapahit ini punya Singasari yang saat ini masih berstatus konservasi, guys. Oke teman-teman, ini adalah jembatan Sungai Brantas. Nah, jalur yang ini adalah jalur yang ke arah selatan ya. Ini yang ke arah Blitar ataupun Malang ya guys ya. Teman-teman, saat ini kereta api Ranggajati sampai di stasiun besar Jombang lebih awal 3 menit, harusnya jam 14.55 tapi jam 14.52 sudah sampai dan akan berangkat lagi dari stasiun Jombang pada pukul 14.58 menit. Itu artinya masih ada kurang lebih 6 menit berhenti di stasiun Jombang. Oke, 2 perhentian lagi stasiun Surabaya Gubeng. Oke teman-teman, saat ini perjalanan kereta api Ranggajati sampai di stasiun besar Mojokerto tepat waktu sesuai jadwal jam 15.18 dan akan diberangkatkan kembali dari stasiun Mojokerto pada pukul 15.21 menit. Oke, itu artinya 1 perhentian lagi adalah stasiun Surabaya Gubeng. Oke, nggak sampai setengah jam lagi, nggak sampai 1 jam lagi sampai Surabaya Gubeng. Oke, yang turun di stasiun Mojokerto cukup banyak guys. Yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau terluka. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya.
teman-teman. Perjalanan kereta api Ranggajati sampai di stasiun Surabaya Gubeng tadi terlambat 5 menit. Harusnya jam 15:57, tapi jam 16:02, jam 4:02 baru sampai. Tadi karena di stasiun Krian itu berjalan langsung, tapi jalan langsungnya itu pelan ya guys ya, karena ada pembangunan peron dan pembangunan jalur ganda juga. Jadi tadi pas lewat stasiun Krian itu keretanya berjalan pelan ya, walaupun statusnya langsung. Oke, sedikit kesimpulan dari perjalanan saya tadi dari Purwokerto menuju Surabaya ini. Tadi saya mendapatkan eksekutif 2 dengan nomor K1 1002 di Pondok Cirebon. Untuk fasilitasnya oke banget, seperti biasa ada meja makan, pijakan kaki, dan yang lainnya lampu baca masih oke. Cuma sayangnya automatic door atau pintu otomatisnya sudah disunat, jadi sekarang pintunya itu manual ya, walaupun masih ada tombolnya, tapi tombolnya nggak bisa kepake, jadi pintunya udah manual, sayang banget ya. Dan untuk guncangan roda halus, peredam suaranya menurut saya juga bagus ya, jadi walaupun lewat wesel ya nggak begitu kasar sih guncangannya. Hanya saja emang di beberapa petak suara roda itu jenjitan rodanya kedengeran sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Untuk perjalanan kali ini tuh dari Purwokerto ke Surabaya saya hanya kena tarif kurang lebih 215 ya, karena ini sistemnya estafet dari Purwokerto ke Solo Balapan sebesar 100.000, Solo Balapan ke Madiun sebesar 50.000, dan Madiun menuju Surabaya sebesar 65.000. Jadi kalau di total itu sekitar 215, jauh lebih murah dibandingkan harga normalnya. Kalau dari Purwokerto Surabaya itu eksekutif Ranggajati itu 380-an sampai 400.000 kalau nggak salah ya. Nah, tapi dengan cara ini lebih murah jatuhnya, jadi cuma 215 aja ya. Nah, caranya kalian cukup lapor sama kondektur yang bertugas pada saat itu, nggak usah turun dari kereta atau stuck tiket ya. Nah, gitu guys. Jadi mungkin kalau kalian belum paham, kalian bisa lihat video aku yang naik kereta api Kertanegara guys, ada di sebelah sini apa sebelah sini. Akhirnya sampai Surabaya juga, dan oke, sekian perjalanan saya dengan kereta api Ranggajati. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. See you on the next trip.